Потом снова уник, и чёс, и чёс. Cerita diawali dengan kegiatan Teddy, seorang petinju yang sedang berlatih di halaman rumahnya. Di pagi itu kehidupan Teddy nampak berjalan seperti biasa, namun semua itu berubah saat Jerman mulai menginvasi Polandia. Setelah tertangkap, Teddy mendapat perlakuan layaknya seorang penjahat. Bahkan yang lebih parahnya, mereka hanya diperbolehkan hidup selama 3 bulan. Teddy yang saat ini menjadi tahanan perang ditugaskan merenovasi kamp baru bernama Auschwitz. Di tengah cuaca dingin, mereka mulai bekerja siang dan malam dengan asupan makanan yang tidak layak. Tempat istirahat yang belum tersedia membuat tahanan mudah terserang penyakit yang berujung pada kematian. Kegiatan itu terus berulang yang membuat tahanan saling berebut makanan untuk sekedar bertahan hidup. Tak ada jalan keluar, sejauh mata memandang hanyalah hutan lebat yang diselimuti awan tebal. Dan jika ada tahanan yang berencana melarikan diri, maka inilah yang akan terjadi. Hingga di suatu hari di saat bekerja, seorang tahanan muda bernama Janek menghampiri Teddy yang ternyata Janek pernah menonton Teddy saat bertarung di kejuaraan Polandia. Janek yang mengagumi gaya bertarung Teddy memuji Teddy walaupun Teddy kalah poin di partai final. Meskipun mendapat julukan petinju terbaik dari Warsawa, semua itu tinggallah cerita. W Warszawie byłeś najlepszy. Wołali na ciebie Teddy jak na boksera z Ameryki. Bez niego nie przeżyjesz. Keesokan harinya di saat Teddy mengantar kursi ke rumah Jajang bule, Teddy yang kelaparan mengambil sebuah apel yang ternyata apel itu diberikan kepada Janek. Meskipun kelaparan, Janek masih berbagi apel dengan tahanan yang lain. Namun di saat memakannya, ternyata aksi Teddy diketahui oleh Jajang. Raus! 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 Schneller! Akibat ulah Teddy, si abah yang tidak bersalah harus meninggal terlebih dahulu. Di saat Jajang akan menembak Teddy, tiba-tiba Janek melantunkan puisi Jerman yang membuat Jajang cukup terkesan hingga pada akhirnya Jajang mengganti hukuman mati menjadi hukuman cambuk. Biden, ja 25 Hiebe. Den Schreck der Pack nicht darauf geboren. Du zählst. Meskipun mendapat keringanan, Janek yang masih muda tidak bisa menahan cambukan yang dihempaskan kepada dirinya sebanyak 25 kali. Hal itu membuat Teddy merasa bersalah, niat baiknya tak sebanding dengan hukuman yang mereka terima. Tak sampai di situ, karena sudah melaporkan kematian Teddy, Jajang dengan santainya menembak tahanan lain sebagai pengganti. Du! Fluchtversuch. Insgesamt Di malam harinya, Kem menerima kiriman Yahudi yang langsung dimasukkan ke dalam ruangan tertutup yang di sana mereka akan dimusnahkan dengan gas beracun. Setiap harinya tahanan bekerja siang dan malam hingga di suatu hari pasukan Nazi yang bosan mulai mencari hiburan. Dengan sengaja Jagur melempar makanan layaknya seekor anjing tahanan yang kelaparan saling berebut untuk mendapat makanan. Namun permainan tak sampai di situ, mereka menyuruh tahanan saling baku pukul untuk menentukan siapa pemenangnya. Dan di saat Jagur menunjuk Janek, dengan sigapnya Teddy menggantikan Janek untuk ikut dalam permainan. Namun tak disangka, tak ada satupun serangan yang dapat mengenai tubuh Teddy. Come here. Melihat kelincahan Teddy, Jagur yang kesal sempat ingin menghajar Teddy. Namun aksi itu dihentikan Walters yang menantang Teddy bertarung dengan peraturan. Siapa yang terluka terlebih dahulu maka dialah yang kalah dalam pertandingan. Warte. Ring frei.
Sebelum bertanding, Teddy mengajak Walter bersalaman ala petinju untuk menunjukkan rasa sportivitas. Dari segi postur dan gerakan, Walter berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Namun lagi-lagi tak ada satupun serangan Walter yang mengenai tubuh Teddy. Hingga pada akhirnya Teddy berhasil melayangkan pukulannya yang membuat Walter terluka. Setelah memenangkan pertandingan, Teddy mendapat roti yang langsung dibagikan kepada Janek dan tahanan yang lain. Terlihat Janek yang kelaparan menahan sakit saat memakan roti tersebut. Keesokan harinya, Walter menunjukkan kemampuan Teddy yang dapat menghindari segala jenis serangan di hadapan perwira Nazi. Hal itu diperkuat dengan riwayat hidup Teddy, yang ternyata Teddy sudah bertarung sebanyak 100 kali dan mendapat julukan Raja Menghindar dari Warsawa. 2 kali bertarung di kejuaraan Polandia, pertandingan pertama dibatalkan, sedangkan pertandingan kedua Teddy kalah poin. Karena tak memiliki gelar juara, Wagimin sempat merendahkan Teddy yang terlihat seperti anak ayam. Zweimal war Anwärter auf den Titel des polnischen König des Ausweichens von Warschau, Spitzname Teddy. Akibat perang yang berkepanjangan membuat pasukan Nazi bertindak anarkis di wilayah sekitar penjara. Setelah mempertimbangkan tinju dapat menjadi hiburan di tengah kegabutan perang, akhirnya mereka menyetujui rencana Walter. Runde 1, Ring frei! Gnädige Herren, Kapomax oder Häftling 7. Box! Di sebuah ruangan, mereka berkumpul untuk menyaksikan pertandingan Teddy melawan tahanan yang lain. Tak hanya prajurit biasa, Jajang Bule ikut hadir bersama anaknya yang bernama Samsudin. Setelah persiapan selesai, akhirnya pertandingan pun segera dimulai. Box! Di ronde pertama, nampaknya Teddy belum mengeluarkan kemampuan aslinya. Kalah maupun menang tidak akan ada yang berubah. Setelah memikirkan alasan untuk bertarung, akhirnya Teddy mengamuk di ronde kedua. Bisa dipastikan tak ada satu pukulan yang dapat mendarat di wajah Teddy. Setelah berhasil menang, Teddy mendapat keringanan dengan bekerja sebagai penjaga kandang. Keringanan itu Teddy manfaatkan agar dirinya bisa pergi ke tempat medis mencari obat untuk Janek. Di sana Teddy berkenalan dengan sang dokter dan perawat bernama Helsia. Sebelum pergi, sang dokter menitipkan beberapa obat untuk tahanan yang berada di tempat isolasi. Jetzt wirst du hier arbeiten. To powinno pomóc. Nie wyglądają, jakby mieli gdzieś iść. Sekembalinya di tempat peristirahatan, Teddy segera memberikan obat itu kepada Janek dan mengobrol banyak hal mengenai tinju. Namun baru saja bercerita, Janek sudah tertidur akibat lelah bekerja. Sadar kemampuannya dapat menolong banyak orang, Teddy mulai berlatih demi menjaga massa ototnya. Dalam waktu singkat, Teddy berhasil memindahkan Janek ke tempat medis agar Janek bekerja lebih ringan dan aman dari buruknya perlakuan pasukan Nazi. Setiap minggunya, Teddy bertarung melawan berbagai musuh dari kalangan tahanan maupun prajurit Nazi. Tercatat sampai saat ini, tak ada satupun lawan yang bisa mengalahkan Teddy. Meskipun sudah memberikan hiburan, Wagimin nampak tidak senang dengan reputasi yang Teddy terima. Wagimin memperingatkan Teddy di saat nanti mereka mulai bosan, maka Teddy akan dibuang begitu saja. Bereits einen schönen Satz über dem Tor ins Lager. Keesokan harinya mereka memindahkan tahanan dari tempat lain hanya untuk merusak reputasi Teddy yang tidak pernah kalah satu kali pun. Bermodalkan tubuh yang besar, tahanan itu menerjang Teddy layaknya pertarungan jalanan. Namun tinju tak sekedar mengandalkan kekuatan, Teddy memperlihatkan bagaimana seni bermain tinju.
Setelah memenangkan pertandingan, Teddy selalu berbagi makanan dengan tahanan yang lain. Tak lupa Teddy ikut membantu sang dokter untuk memberikan obat ke tempat isolasi secara diam-diam. Sementara di kediaman Jajang Bule, tiba-tiba Samsudin terjatuh tanpa sebab yang jelas. Setelah memanggil dokter, ternyata Samsudin mengalami gejala tipes. Peralatan dan minimnya medis membuat tipes masuk ke dalam penyakit yang mematikan. Dan tak berselang lama, akhirnya Samsudin meninggal dunia. Als mit der Behandlung zu beginnen und keesokan harinya, di saat Teddy menjalani aktivitas seperti biasa, Teddy melihat sejumlah mayat yang sedang diangkut tahanan lain. Di tengah tumpukan mayat, salah satunya adalah pria besar yang Teddy lawan semalam. Tinju yang seharusnya menjadi olahraga kini berubah menjadi pertarungan hidup atau mati. Tak hanya tahanan dewasa, di sana juga terdapat tahanan anak-anak yang sedang memakan roti pemberian dari Teddy. Tak berselang lama, Janek datang dan memberikan hadiah berupa patung malaikat kepada Helsia. Melihat kebahagiaan itu membuat Teddy memiliki keluarga baru di dalam penjara. Di malam harinya, seperti biasa, Kem menerima kiriman Yahudi yang langsung diarahkan ke dalam ruangan gas beracun. Dari balita sampai yang tua, tak ada pengecualian dalam pemusnahan Yahudi di masa invasi Jerman. Tak berselang lama, penjaga menangkap Helsia yang dituduh telah mencuri roti untuk tahanan anak-anak. Janek yang melihat kejadian itu hanya terdiam, tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah melaporkan kesalahan Helsia, prajurit Nazi yang sedang mabok menyuruh Helsia masuk ke dalam barisan Yahudi. Mengetahui nasibnya yang tak lama lagi, Helsia berhasil merebut senjata dan menembak prajurit mabok. Sontak hal itu membuat mereka langsung mengeksekusi Helsia termasuk Yahudi yang sedang berbaris. Melihat pembantaian itu, Janek segera berlari menuju kediaman Teddy. Teddy yang mengetahui Helsia sudah tiada semakin merasa bersalah karena lagi-lagi niat baik Teddy berujung pada kematian. Setelah menenangkan Janek, Teddy menyuruh Janek kembali bekerja. Zabili Helsia. Sekembalinya di tempat medis, di sana ada Jajang Bule yang sempat terkena peluru yang menembus tubuh prajurit mabuk. Jajang yang masih mengingat Janek meminta Janek untuk menyuntikkan obat tetanus kepada dirinya. Setelah kematian Samsudin, Jajang nampak senang dengan kehadiran Janek yang terlihat seperti anak kandungnya. Bitte geben Sie die Spritze Ihrem Helfer. Aber genau darum. Keesokan harinya, Teddy melihat prajurit Nazi yang sedang menghajar tahanan lain. Dia bernama Hammerschlag, merupakan juara Jerman yang memiliki pukulan terkuat di bumi. Sie nennen ihn Hammerschlag. Merasa tertantang, Teddy mengajukan permohonan kepada Wagimin. Apabila Teddy berhasil menang melawan Hammerschlag, Teddy meminta Wagimin untuk membebaskan Janek dari penjara. Namun apabila Wagimin tidak mengabulkan permintaan Teddy, Teddy menolak bertarung lagi meskipun dirinya harus dieksekusi. Du willst mit dem deutschen Meister kämpfen? Du kannst alles, Herr Kommandant. Habe ich es richtig verstanden? Jelas permintaan Teddy ditolak, si Abah menyarankan agar Teddy segera dihukum mati sebagai peringatan kepada tahanan yang lain. Namun Wagimin memiliki rencana lain dan bersedia mengabulkan permintaan Teddy yang akan bertarung melawan Hammerschlag di tengah semua tahanan penjara. Szanowni Państwo, dziś czeka Was prawdziwa walka o mistrzostwo wszechwag łagrów Auschwitz. Di saat komentator membuka acara, Teddy sempat terkejut dan menaruh curiga kenapa permohonannya tiba-tiba dikabulkan. Namun tak ada waktu untuk berpikir karena pertandingan akan segera dimulai. Das soll ein guter Kampf sein. Grund 2. Boxt!
Setelah persiapan selesai di menit awal ronde pertama, pertandingan berjalan cukup seimbang. Hamaslak yang terkenal dengan pukulan terkuat di bumi berhasil menjatuhkan tahanan yang sedang cosplay menjadi tiang penyangga. Sementara itu Teddy yang merupakan raja menghindar dari Warsawa dapat bertahan dengan baik dari jangkauan serangan Hamaslak. Hingga menjelang akhir ronde pertama, Teddy sempat mendominasi jalannya pertandingan, namun sayangnya bel berbunyi tanda ronde pertama telah berakhir. Di saat beristirahat, seperti biasa kedua petarung melepas lelah dan mulai mengatur strategi. Setelah bel berbunyi, ronde kedua yang baru saja berjalan beberapa menit, tiba-tiba pandangan Teddy memudar yang langsung dimanfaatkan Hamaslak untuk menjatuhkan Teddy. Merasa ada yang janggal, Walter segera menghentikan pertandingan. Ternyata air yang Teddy minum mengandung sesuatu yang membuat Teddy kehilangan fokus. Hal itu merupakan rencana Wagimin agar Teddy kalah di hadapan semua tahanan. Tak sampai di situ, Wagimin memaksa Teddy untuk bertarung melawan Janek. Jelas Teddy menolak, namun Wagimin mengancam akan menembak Janek apabila mereka tidak bertarung. Mendengar ancaman itu, Teddy menyuruh Janek untuk memukulnya, namun Janek yang sangat mengagumi Teddy tidak mau melakukan hal tersebut. Janek! Uderz mnie, nie bądź gówniarzem! Czyż? Wagimin yang terus memaksa menyuruh Jajang bersiap untuk menembak. Di saat Jajang terdiam sejenak, tiba-tiba suara tembakan meletus yang ternyata itu adalah tembakan dari si Jagur. Setelah kejadian itu, Jagur menggantung Teddy di tengah penjara dengan tulisan Meister yang artinya adalah sang juara. Di tengah dinginnya malam, seperti biasa Cam menerima kiriman Yahudi yang langsung dimasukkan ke dalam ruangan beracun. Dan untuk pertama kalinya, Teddy melihat dengan jelas bagaimana proses itu berlangsung. Keesokan harinya, Jajang membangunkan Teddy karena untuk bertahan hidup di dalam camp, Teddy harus bekerja seperti tahanan yang lain. Di tengah keputusasaan, Teddy berjalan ke tempat pembuangan mayat dan merebahkan diri seakan-akan hidupnya sudah tidak berarti. Namun di saat Teddy melihat patung malaikat yang dulu Janek berikan kepada Helsia, tiba-tiba semangat Teddy bangkit kembali. Sementara di tempat lain, Cam yang sedang menerima tamu menunjukkan pertandingan tinju sebagai hiburan. Di sana Hamaslak bertarung melawan tahanan lain yang tentunya tak ada satupun tahanan yang bisa mengalahkan Hamaslak. Di tengah banyaknya penonton, tiba-tiba Teddy berjalan memasuki ring untuk menantang Hamaslak sekali lagi. Tak disangka komandan yang sedang bertamu mengenal Teddy, bahkan komandan itu sempat menjadi wasit saat Teddy bertanding sebelum invasi Jerman. Tanpa ragu, komandan itu all-in Teddy dan mengajak semua perwira untuk bertaruh. Ich kenne ihn. Das ist Teddy. Auf geht's, Teddy. Alles auf Teddy. Di tengah aba-aba wasit tanpa menggunakan sarung tinju, Teddy menari di atas ring. Meskipun sempat terkena pukulan, Teddy menunjukkan kelasnya seakan-akan Hamaslak sang juara Jerman tidak ada apa-apanya. Meskipun begitu, Hamaslak bukanlah petarung biasa terkenal dengan pukulan terkuat di bumi. Hamaslak berhasil menjatuhkan Teddy. Namun hal itu tak menggoyahkan tekad Teddy dan justru membangkitkan semangat penonton yang secara tidak sadar mereka mendukung Teddy dibandingkan Hamaslak. Hingga menjelang akhir ronde pertama, Teddy menjatuhkan mental Hamaslak dengan membiarkan wajahnya dipukul berulang kali, seakan-akan pukulan terkuat di bumi hanyalah isapan jempol belaka. Sambil tersenyum, Teddy masih memberikan ejekan, dan di saat Hamaslak terpancing emosi, Teddy menjatuhkan Hamaslak dengan sekali serangan.
Di tengah teriakan penonton, akhirnya Teddy merasakan bagaimana rasanya menjadi juara. Setelah pertandingan berakhir, komandan itu meminta Wagimin untuk memindahkan Teddy ke tempat camp miliknya. Sebelum pergi, Jajang yang mulai tobat memberikan album tinju milik anaknya dan berharap Teddy menemukan tempat baru di camp tersebut. Di saat akan pergi, semua tahanan memberikan penghormatan terakhir kepada Teddy. Dengan kemampuan tinjunya, Teddy berhasil selamat dari kejamnya camp Auschwitz yang terkenal brutal dan tempat pemusnahan Yahudi. Di akhir masa peperangan, Teddy diselamatkan oleh pasukan sekutu dan kembali ke Polandia sebagai pelatih tinju untuk anak-anak. Tamat. Review film Juara dari Camp Auschwitz bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Film undur pamit lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.